Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Jumat. Thanks God it's Friday. Jumat barokah. Dan masih seperti biasa Anda bertemu dalam program Off the Record Forum News Network, membaca berita di balik berita. Ini sebuah perbincangan di dapur redaksi Forum News Network. Jadi kalau Anda mau nimbrung, silahkan siapkan kopi sendiri-sendiri atau teh sendiri-sendiri, camilan sendiri-sendiri, dan dimakan sendiri-sendiri. Seperti biasa Anda masih terus bersama saya, Hersun Arif. Dan saya Agi Beta, kembali berjumpa hari ini Mas Hersu di penghujung pekan ya. Dan isunya apa Mas Hersu, masih tetap ya? Masih kayaknya terus, jadi update-nya malah seru ya. Ya, jadi kalau Anda ngikuti konten-konten saya juga masih membahas soal motif gitu. Tapi saya kira kita juga di sini bisa mengembangkan lagi motif karena ada update terbaru ya. Tadi malam itu kan ada jumpa pers yang dilakukan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Pak Irjen Pol Dedi Prasetyo bersama dengan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi ya. Ada dua poin yang tadi malam yang menurut saya fresh from open. Satu, tentu saja pembubaran Satgas Merah Putih. Ini kan yang banyak dituntutkan oleh berbagai kalangan karena ini kelihatannya menjadi salah satu persoalan serius di dalam tubuh polisi. Ini ada dalam situasi begini kok ada apa ini istilahnya, ada lembaga ekstra konstitusional gitu ya, karena ini kan tidak ada dalam nomenklatur kepolisian kan gitu ya. Ini jadi ada Mabes di dalam Mabes itu tadi malam ditegaskan dibubarkan gitu. Kalau sebelumnya Sambo dinonaktifkan, sekarang lembaganya dibubarkan. Yang kedua, ini untuk pertama kalinya, ini baru sekarang terkonfirmasi bahwa kemarin Pak Sambo itu diperiksa untuk pertama kalinya sebagai statusnya tersangka. Sebelumnya ketika di Bareskrim Mabes Polri kan beliau diperiksa sebagai pelanggar disiplin gitu ya, yang ada ini ada foto-fotonya, yang foto ini ketika dia memakai kaos tanda tangan, dia menandatangani berkas itu. Nah, kalau di markas Brimob itu dia sudah menjadi tersangka. Wah, ini banyak rumor yang saya tentu saja kita tidak bisa share karena sulit untuk mengkonfirmasi ya bagaimana situasinya ketika Sambo akhirnya tahu bahwa dia tetapkan jadi tersangka gitu ya. Ini seru sih katanya gitu. Saya banyak mendengar dari sumber-sumber itu situasinya seru, tapi saya lagi karena ini tentu saja belum bisa kita konfirmasi, tetapi kita hanya sampaikan kira clue-nya, ikut-ikutan Pak Mahfud deh, kita menyampaikan clue gitu apa yang terjadi. Bayangkan Anda orang seperti Ferdi Sambo yang punya kedudukan sangat penting, Kepala Divisi Propam, dan yang lebih penting lagi Satgasus yang banyak lagi melakukan operasi-operasi ekstra konstitusional itu gitu, dan tiba-tiba dia dijadikan tersangka gitu, dia pasti akan nganga-nganga dan bilang kok berani ya orang-orang ini menetapkan saya sebagai tersangka, kira-kira begitu ya yang saya bayangkan, sehingga kabarnya terjadi hal yang seru. Dan kemarin dia diperiksa antara pukul 11 sampai pukul 18 gitu, dan di situ itu kemudian muncul pengakuan dia. Ini versi dan kalau saya simak penjelasan Pak Andi Rian Jayadi juga menyatakan ini baru pengakuan dari tersangka, bahwa itu kenapa peristiwa itu terjadi dipicu oleh sebuah peristiwa di Magelang. Dia disebutkan pada tanggalnya berapa, pada waktu itu Ibu PC, begitu Ibu Putri melapor pada Pak Sambo bahwa setelah terjadi tindakan yang menyinggung harkat dan martabat mereka yang dilakukan oleh Yosua. Kita pasti sudah bisa menduga ini yang dimaksud pasti versi yang lama soal pelecehan seksual ya, kan gitu ya kira-kira ya. Dan kemudian karena setelah itu Pak Ferdi Sambo memanggil Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard, dan disitulah kemudian direncanakan pembunuhan itu. Itu versi dari Pak Ferdi Sambo yang disampaikan kepada penyidik. Tetapi tadi malam saya mencermati nih pernyataan dari Pak Andirian ketika ditanya wartawan. Dia kemudian menjelaskan ini kan pengakuan dari
dari Ferdi Sambo. tersangka. Udah untung dia mau bunyi gitu. Kalau dia nggak mau bunyi pun kita juga masih bisa melakukan penyidikan. Jadi menurut saya ini juga tetap saja kita mesti memberikan highlight bahwa itu pengakuan dari tersangka yang disampaikan oleh penyidik, gitu ya versinya. Jangan kayak Pak Benny Mamoto bilang bahwa ini jago tembak, dia tidak memberikan semacam atribusi gitu bahwa ini klaim atau ini penjelasan gitu ya. Itu Pak, saya kira dengan dasar itu menurut saya kita mesti mendiskusikan dua hal itu tadi, soal Satgas Merah Putih dan yang orang paling seru sekarang ditunggu itu soal motif. Padahal sebenarnya kita mesti mengingatkan soal motif, soal apa ini sebenarnya udah nggak terlampau penting lagi sebenarnya gitu ya. Justru jauh lebih penting lagi itu adalah bagaimana kita menata polisi ke depan, itu soal lembaga, jangan sampai ada muncul lagi lembaga-lembaga seperti Satgasus Merah Putih ini. Oke, tapi kita tentu saja kalau ini bahasan ketatanegaraan ya soal Satgas Merah Putih itu. Sekarang kita balik lagi ke soal motif saja dulu Mbak Agi. Iya, betul Mas Ersu. Jadi memang kita harus tekankan dan kita garis bawahi gitu ya, underline bahwa itu adalah pengakuan Pak Ferdi Sambo yang di BAP-kan begitu. Jadi Pak Andirian betul-betul hanya membacakan bahwa ini versi Pak Ferdi Sambo. Tentu ada versi lainnya. Jadi dari versi Richard, versi Ricky dan sebagainya begitu kan, siapa tergantung nanti yang menjadi tersangkanya begitu. Dan ini kita menantikan tentu akan menjadi sebuah pengadilan yang seru sekali ya, karena nanti di sana akan beradu bukti, data faktual yang ada di lapangan dan sebagainya. Kalau menurut versi dari Pak Ferdi Sambo itu, dia masih mengaitkan Richard sebagai pelaku perencana begitu. Jadi 340 begitu berarti ya, pembunuhan berencana. Karena dia katanya mengajak Ricky Rizal dan Richard, yaitu Baradae, Richard Eliezer ini sebagai bagian dari perencana pembunuhan tersebut. Sementara kalau menurut pengacara dari Richard, yaitu Dioli Payumara, Richard ini tidak termasuk ke dalam yang melakukan pembunuhan. Jadi dia polisi menetapkannya pasal 338 ya, bukan pasal 340 ya. Ya. Iya, betul. Dan Richard ini sebagai tersangka pertama yang ditetapkan oleh polisi, itu dia ditetapkan berdasarkan pasal 338, yaitu hanya menghilangkan nyawa manusia atau pembunuhan saja, bukan perencanaan pembunuhan. Nah, kalau seandainya kita membicarakan motif, tentu kita juga kalau tadi adalah berdasarkan dari Pak Ferdi Sambo, maka sebaliknya. Kalau dari Pak Kamarudin, yaitu dari pihak Yosua, dia masih tetap bertahan dengan versi bahwa ini ada hubungannya dengan hubungan Pak Ferdi Sambo dengan pihak ketiga, yaitu yang dia sebutkan dengan wanita cantik, yaitu dengan Polwan begitu ya statusnya. Dan itu Pak Ferdi Sambo katanya memiliki hubungan tersebut dengan pihak lain begitu ya, dan kemudian itu menjadi rahasia Pak Ferdi Sambo. Dan menurut Pak Kamarudin pula ya, bahwa Ibu Putri ini ingin mengetahui karena Pak Ferdi Sambo sering tidak pulang ke rumah, katanya demikian menurut Pak Kamarudin. Nah, dia maka menanyakan kepada para ajudan, ini apa yang terjadi dengan Bapak gitu, dia berhubungan dengan siapa, dan salah satunya adalah Yosua ini yang kemudian akhirnya mungkin karena mereka memiliki hubungan yang baik, yang kita lihat juga Ibu Putri ini dengan chatnya kepada Yosua, dia menganggap Yosua itu adalah teman gitu ya, bagian dari keluarga spesial. Yosua ini memberitahu kepada Ibu Putri mengenai sosok orang ketiga ini begitu. Dan inilah yang kemudian membuat ajudan yang lain juga mungkin marah atau kecewa kepada Yosua karena itu bisa menyebabkan Ibu Putri ini sakit gitu. Dan mungkin itu salah satu ya Mas Ersu, kita masih perlu konfirmasi lagi, itu yang disebut dengan jangan sampai bukti ini atau jangan sampai cerita ini naik ke atas. Nah, mungkin itu salah satu yang disebutkan sebelumnya kan, orang ini apa ya jangan sampai naik ke atas, cerita ini jangan sampai naik ke atas. Kemungkinan adalah itu salah satunya gitu. Mungkin ada lagi yang hal lain lagi yang jangan sampai naik ke atas, kita nggak tahu, tapi salah satunya adalah ini. Dan kemudian juga kalau menurut Pak Kamarudin, motifnya adalah juga ada hal yang lain, yaitu mungkin berkaitan dengan Satgasus itu tadi, yaitu adalah soal bisnis Pak Ferdi Sambo begitu, yaitu antara lain adalah soal judi online, juga soal
narkoba begitu ya, yang kemudian ini juga diketahui oleh Yosua, dan ini menyebabkan Yosua sepertinya memegang rahasia besar, rahasia rumah tangga dan juga rahasia di dalam pekerjaannya begitu, sebagai dia seorang ajudan dari Pak Ferdi Sambo. Nah, yang lain lagi itu adalah versi dari Kamarudin, dan Kamarudin juga dia merasa kecewa bahwa kenapa soal pelecehan itu masih diangkat-angkat juga. Kalau seandainya yang terjadi di Magelang itu adalah soal pelecehan, kenapa masih diangkat juga gitu? Dan kenapa itu dilaporkan oleh Ibu Putri di Jakarta? Karena tidak sesuai dengan tempus deliktinya begitu. Karena kalau kejadian di Magelang seharusnya dilaporkan di Magelang, bukan dilaporkan di Jakarta oleh Ibu lokus Putri. ya ini gitu. kalau ini. Oh ya, ini lokus deliktinya. Lokus deliktinya, lokasi tidak sesuai dengan dia menyebutkan dua ya, tidak sesuai dengan tempus dan lokus. Tapi kalau dia melaporkan di Jakarta berarti tidak sesuai dengan lokusnya atau lokasinya. Nah, ini yang versi dari Pak Kamarudin. Sementara versi dari Deoli Payumara sendiri itu adalah memang terjadi Deoli ini ya, pengacaranya Barada Richard ya. Iya, betul. Pengacara dari Barada Richard ini dia mengatakan bahwa memang terjadi sesuatu yang besar itu di Magelang. Jadi mungkin hampir sama ya dengan versi dari polisi juga, bahwa ada sesuatu yang terjadi di Magelang, dan kemudian dia bercerita bahwa sebetulnya mereka rombongan itu sudah sejak tanggal 2 itu ada di Magelang, kemudian tanggal 4 itu si anaknya itu masuk ke SMA di Taruna Nusantara, kemudian mereka merencanakan untuk merayakan wedding anniversary atau ulang tahun perkawinan itu pada tanggal 6. Nah, sesudah ada perayaan besar yang senang-senang, begitulah satu keluarga besar ya, mereka juga tidak hanya mengajak ajudan tapi juga ART mereka begitu, dan kemudian terjadilah peristiwa itu menurut versi Deolipa, yaitu posisinya pada saat Richard Rizal dan RR dan RE, yaitu Richard ini sedang mengantarkan makanan, disuruh mengantar makanan untuk anaknya ke Tarnus begitu. Nah, ketika dia sedang berada di luar itulah dia ditelepon oleh Ibu Putri begitu, yang mengatakan bahwa agar segera kembali ke villa karena terjadi sesuatu keributan begitu, dan Ibu Putri dalam keadaan panik menangis begitu. Nah, mereka ini jadi dalam posisi ini mereka pun tidak melihat apa sih kejadiannya gitu, apa kejadian, karena mereka posisinya sedang di luar. Dan ketika dia kembali itu di situ ada Ibu Putri, ada Pak Ferdi Sambo dan juga ada Yosua begitu. Posisinya kalau Richard ini kedekatannya dengan Yosua selama di Magelang pun dia dikatakan oleh Deolipa ini mereka sekamar begitu. Antara Richard dengan Yosua ini berada dalam satu kamar yang sama begitu. Jadi mereka cukup dekat, makanya dia dengan Bang Yosnya ini sebenarnya dia cukup dekat begitu. Nah, terus kemudian di situ dikatakan bahwa adalah kalimat yang dikatakan oleh Deolipa ya, tidak nyaman rasanya saya untuk mengungkapkan di sini, tapi itu adalah sesuatu yang berbau hubungan gitu ya, hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yang dikatakan oleh Pak Ferdi Sambo, yaitu bahwa dia merasa harkat dan martabatnya itu dilecehkan begitu. Nah, Pak Ferdi Sambo ini kemudian pulang ke Jakarta lebih dulu, sehari sebelumnya itu tanggal 7 itu tadi, dan mereka rombongan ini pulang keesokan harinya dengan memakai rombongan menggunakan mobil itu tadi yang dikawal, yang kita bisa lihat ya, sudah bocor CCTV-nya gitu, beberapa versi. Dan kemudian kalau menurut versi dari Deolipa ini, antara Ibu Putri dengan Yosua ini tidak satu mobil, Mas Hersu. Ada yang mengatakan sehabis ada dugaan pelecehan seksual itu di Magelang, mengapa mereka masih pulang satu mobil? Tapi kalau menurut Deolipa mereka ini tidak satu mobil. Ibu Putri ini satu mobil dengan Richard yang biasanya katanya membawa mobil, tapi dalam hal itu posisinya adalah dia duduk di depan di samping sopir, tapi dia tidak membawa mobil. Dan kemudian Ibu Putri Brigadir Joshua itu ada di mobil yang berbeda begitu. Ya, oke. Ini mulai ya, meskipun Pak Kabar Eskrim menyatakan tidak akan membuka motif ini kepada publik dengan alasan untuk menjaga perasaan kedua belah pihak itu, tapi sebenarnya pelan-pelan itu sudah mulai terbuka ya. Meskipun sekali lagi kita mesti ingatkan pada viewer kita, cermati siapa yang berbicara gitu ya, dan jangan kemudian langsung mengambil kesimpulan bahwa itulah fakta sesungguhnya gitu. Yang agak berbeda memang dalam kasus ini menurut saya, kalau sudah mulai masuk wilayah ini ya, masuk wilayah soal pelecehan ini,
saya minta cermati satu pengacara dari Richard Eliezer, karena ini kelihatannya dia kalau dalam bahasa apa ya, ini blokosuto gitu ya, dia gampang ingat kan ketika pertama kali bocor soal peran Richard juga dari dia gitu, dan kemudian muncul kabar bahwa Barreskrim tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pengacara Richard ini, dan dia dipaksa untuk mundur gitu ya sebagai pengacara. Yang kedua, saya kira ini versi yang lain dari Pak Mahfud MD. Ini menurut saya versi Pak Mahfud MD ini saya sudah selalu merekomendasikan pada viewer kita untuk cermati, karena itu clue gitu sejak awal ya dulu. Sejak awal Pak Mahfud. Nah, mari kita bahas lagi Mbak. Kemarin kan kita sempat bahas juga soal ini. Oh iya betul Mas Hersu, ini mengenai Pak Mahfud MD, dia suka memberikan clue-clue gitu ya, yang kita kalau tidak cermat kita akan melewatinya begitu, karena itu biasanya dinyatakan dalam akun Twitternya tuh, ketika dia menjawab gitu ya, ketika ada yang menanyakan dan kemudian menjawab, dia akan memberikan petunjuk-petunjuk di situ yang kita harus mencermati begitu, dan kemudian mencari tahu apa ya maksudnya begitu. Dan dalam hal ini Pak Mahfud MD itu pernah mengatakan pada mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu ya, salah satunya adalah soal bahwa materi ini hanya dapat dilihat oleh orang dewasa, begitu kan ya Mas Hersu? Didengar orang dewasa. Ya, tepatnya didengar oleh orang dewasa, begitu. Nah, orang dewasa dalam hal ini adalah sesuatu yang sepertinya betul-betul dewasa ya. Kalau dalam kategori usia, umur 18 tahun ke atas itu adalah masih anak-anak. Nah, kemudian umur 18 ke atas itu sudah bukan anak-anak. Tapi untuk kategori dewasa, mungkin seperti yang dikatakan Mas Hersu, harus 21 tahun ke atas mungkin ya. Nah, ini adalah sesuatu, kalau seandainya itu adalah menyangkut soal seksualitas, itu agar seseorang yang melihat hal tersebut itu tidak trauma begitu ya, karena sesuatu mungkin yang tidak pada wajarnya begitu. Nah, kemudian Pak Mahfud MD, clue yang kedua adalah ketika dia menyebutkan kasus Rian begitu. Dari sekian ribu kasus begitu ya, pembunuhan, terus kemudian pelecehan seksual dan sebagainya, kenapa dia memberikan contoh ini adalah kasus Rian, yaitu pembunuhan oleh sesama jenis begitu, yang kemudian itu memang cukup dahsyat dan menyita perhatian pada waktu itu gitu ya di Indonesia. Dan Pak Mahfud mengatakan bahwa kasus Rian saja yang demikian sulit itu dapat dibongkar oleh polisi gitu, apalagi ini hanya kasus yang kita tahu bahwa ini lokasinya di situ, kapan terjadinya, pelakunya dan sebagainya kita tahu. Ini sebenarnya kasus yang mudah gitu untuk dibongkar, tapi mungkin psikohierarkis dan psikopolitisnya itu yang menyebabkan ini tidak dengan cepat itu dapat dibuka. Pak Mahfud mengatakan demikian. Itu adalah salah satu clue. Dan kemudian clue berikutnya adalah ketika pihak keluarga meminta agar mohon maaf itu dubur atau anus dari korban yaitu Yosua dan juga alat kelaminnya itu diperiksa kembali, dan kemudian ternyata itu adalah bagian dari organ vital dari jenazah yang dibawa ke Jakarta untuk diteliti, karena di Jambi tidak ada fasilitas untuk meneliti kedua organ tersebut, sehingga organ itu dibawa ke Jakarta untuk diteliti pada bagian otopsi yang kedua. Nah, kita masih menanti nih bagaimana keadaan dari dubur dan kemaluan tersebut. Luka-luka, ada luka ataukah dalam keadaan normal atau tidak, karena pada otopsi yang pertama itu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata bagian yang dibedah begitu ya, itu kalau melihat dari jahitan, bekas jahitan yang ada di tubuh Yosua itu mulai dari leher hingga terus ke bawah hingga menuju ke arah kemaluannya begitu Mas Yerso. Oh, ini permintaan dari keluarga ya untuk memeriksa itu ya? Iya betul, permintaan dari keluarga, karena pada saat mereka itu kan jenazah tidak boleh dibuka oleh pihak yang diutus pertama kali ya, pada saat pertama kali datang itu adalah Pak Leonard siapa begitu ya, itu dia mengatakan tidak boleh dibuka, tapi akhirnya dibuka. Kemudian yang berikutnya yang datang adalah Pak Hendra Kurniawan, yaitu Karo Paminal ya, yang kemudian dinonaktifkan. Nah, itu kemudian yang juga disesalkan kemudian karena dia melakukan sesuatu yang tidak sopan begitu ya menurut keluarga. Nah, ini adalah rangkaian dari itu semua, dan pada saat mereka mereka diam-diam gitu melihat jenazah
pada saat akan dimasukkan formalin, itu mereka tidak sempat melihat bagian dari organ vital dari Yosua tersebut, begitu, meneliti dengan lebih jauh. Jadi mereka meminta agar pada saat otopsi itu permintaan khususnya ada agar dilihat itu bagian kemaluan dan bagian duburnya, begitu Mas Heru. Ini kalau udah mulai masuk ke wilayah itu, betul, ini wilayah konten orang-orang dewasa ya, gitu ya. Tetapi karena Kabar Reskrim sudah menyatakan bahwa nanti biarlah ini dibuka di persidangan gitu. Kelihatannya mereka merasa ya nggak enak ini untuk kedua belah pihak gitu kan, seperti dikatakan oleh Pak Deddy Prasetyo juga kalau ini dibuka. Dan saya kira juga kita tidak akan meneruskan soal itu karena juga tidak enak. Tetapi rupanya kan tetap publik penasaran gitu ya, penasaran, dan wartawan juga tetap mengejar. Makanya tadi malam itu dalam jumpa pers dengan Pak Andi, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim, Pak Andi Rian Jayadi, itu ditanyakan lagi oleh wartawan, dan kemudian Pak Andi sengaja menyampaikan itu. Saya kira polisi juga paham karena publik akan menuntut, kan nggak masuk akal kalau ada sebuah pembunuhan berencana tanpa motif kan gitu ya. Dan berarti tadi itu yang cita 4 segi itu, Pak Mahfud nyebutnya gitu, itu Pak Mahfud ya kemarin ada betul. soal Kamarudin ya. Iya betul. Jadi kemarin saya menjelaskan soal ada kemungkinan Pak Mahfud memberikan beberapa kemungkinan ya, itu perselingkuhan, kemudian cinta segi 4. Itu Pak Mahfud yang menyatakan. Mungkin saya kemarin agak terpeleset mengatakan itu Pak Kamarudin. Pak Kamarudin menyatakannya adalah kemungkinannya itu soal ada hubungan khusus antara Pak Ferdi Sambo dengan pihak ketiga yang dikatakan cantik-cantik itu tadi, begitu. Ya, ini penting akurasi ya, seperti kita selalu sampaikan, dan biasa wartawan kadang-kadang kita salah tulis atau kalau dalam obrolan gini kita lupa menyampaikan atau terpleset. Tapi yang paling penting kita kemudian melakukan ralat kan gitu ya, Pak ya. Dalam kesempatan pertama kita selalu melakukan ralat itu, kita mesti menegakkan juga etika jurnalistik semacam itu gitu ya. Jadi jangan buru-buru kalau kemudian kita salah ngomong atau apa kemudian dilaporkan ke polisi. Karena sebenarnya sering kali apalagi pada informasi yang bersifat verbal seperti yang kita lakukan, itu demikian banyak informasi yang ada di kepala kita, Mas Hersu. Dan kemudian begitu banyak nama. Kita aja pada waktu awal-awal saya itu Mas Hersu untuk mengatakan Karo Paminal itu sering salah, Karo Pimnal begitu. Jadi saya juga sama juga dan nama Barada, gitu. Brigadir ini kan juga sering ketukar-tukar gitu ya. Dan kemarin ternyata kita itu kan bolak-balik menyebutkan, bukan buat kita yang bolak-balik. Pertama kan Pak Kapolri menyatakan ada 3 jenderal bintang 1 yang diperiksa gitu ya. Dan kemarin kita menduga bahwa itu tadinya sebenarnya Pak Kapolri salah menyebut karena ada berarti maksudnya ada 1 bintang 2 yakni Ferdi Sambo dan 2 bintang 1 yakni Karo Paminal Pak Endra Kurniawan dan 1 lagi Karo Provos Brigjen Beni Ali. Tapi ternyata ada 1 lagi itu, saya kemarin membaca, saya cari-cari belum ketemu ada 1 lagi brigjen juga yang dinonaktifkan gitu Mbak. Nanti kita akan cari ya siapa namanya. Jadi artinya kalau itu betul berarti ada sekitar 4 orang nih sekarang yang terlibat untuk bintang 4 ini. Jadi saya kira ini memang luar biasa sekali ya, di peristiwa ini melibatkan 4 bintang, 3 bintang 1 dan 1 bintang 2 ini. Saya kira ini momentum memang yang luar biasa bagi Polri untuk melakukan satu secara internal, bersih-bersih di kalangan internal, dan kemudian kita mendengar juga ini mulai menyambar spekulasi berkaitan dengan kemudian pergantian Kapolri. Itu kan yang sekarang juga office politicking-nya yang rame gitu. Sementara saya sendiri selalu menyatakan jangan terlalu fokuslah kalau soal office politik ini kan soal rebutan jabatan siapa yang jadi Kapolri berikutnya gitu. Tapi lebih fokus bagaimana menata lembaga kepolisian sehingga terjadi situasi semacam ini kan gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Hersu, dan kemudian tadi malam kan memang sudah dibubarkan gitu ya keterangannya, walaupun secara ofisial dari Kapolri belum menyampaikan secara resmi begitu ya. Mungkin lembaga Satgasus ini sudah dibubarkan, tapi kan dibentuk oleh dulu di masa Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri ya, dan kemudian sebaiknya memang pembubarannya juga secara ofisial Kapolri yang sekarang itu Pak Listio Sigit itu menyampaikannya sendiri begitu. Itu mungkin lebih afdol bagi media dan juga bagi masyarakat begitu ya. Nah, tapi dengan tadi malam saja sudah disampaikan oleh Pak Deddy Prasetyo, yaitu
bahwa itu sudah dibubarkan, itu sudah menjadi kelegaan tersendiri bagi kita begitu ya, bahwa sudah tidak jadi Satgasus ini secara resmi atau official itu sudah tidak ada lagi begitu. Nah, tapi kita tentu harus melihat apakah betul sesudah dibubarkan itu kemudian pengaruhnya itu memang dengan serta-merta itu akan hilang atau akan lenyap begitu saja begitu ya. Mengingat ini sudah berlangsung kalau tidak salah dibentuk dari tahun 2017 apa ya? 2017 atau 2019 saya lupa itu Satgasus itu Mas Heru dibentuknya. Karena kemudian dipimpin oleh Pak Idam, kemudian yang berikutnya adalah dipimpin oleh Pak Ferdi Sambo ini begitu. Nah, kalau saya melihat Mas Heru ini kalau pengaruhnya ini masih ada, tentu ini harus dicermati tentang keselamatan dari para tersangka ini sebelum nanti masuk ke pengadilan. Yang kita tahu saat ini yang paling kita concern adalah keselamatan dari Barada Richard Eliezer itu. Dan ini concern mengenai keselamatan dia ini disampaikan oleh banyak orang, antara lain oleh Pak Susno Duaji, terus kemudian oleh LPSK, kemudian oleh pengacaranya sendiri. Ini dinilai LPSK sendiri walaupun dia memberikan perhatian lebih ya terhadap keselamatan, tapi dia bertindaknya kurang cepat begitu. Kalau menurut Pak Susno Diaji, seharusnya permintaan justice kolaborator itu dapat diproses hanya dalam waktu 1 hari. Permintaan dari pengacara juga demikian. Tapi LPSK ini membutuhkan beberapa hari ya untuk melakukan assessment, sesudah wawancara dan sebagainya, mereka berembuk dan sebagainya begitu ya. Dan sampai sekarang ini belum dikonfirmasi apakah JC itu justice kolaborator yang dimintakan oleh Richard itu diterima atau tidak. Sementara kalau menurut Pak Susno, menurut juga yang lainnya, itu yang harus dicermati adalah keadaan AC di ruangan dari tempat di mana Richard ini ditahan, dan juga soal makanan, karena dia khawatir bahwa Richard ini sebagai saksi kunci dalam hal ini, apalagi terus kemudian keterangannya itu berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Ferdi Sambo, mereka takut masih ada tangan-tangan di dalam, begitu di dalam Bareskrim gitu ya, itu yang kemudian dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk atau dapat menewaskan Barada Richard ini begitu. Jadi yang harus diselamatkan saat ini sebagai saksi kunci adalah Barada Richard, karena kalau seandainya dia sampai terus kemudian tewas, entah karena kalau menurut Pak Susno Duaji, entah itu bisa karena perkelahian, seolah-olah ada perkelahian, atau kemudian karena keracunan makanan begitu ya, atau lewat AC, lewat udara begitu, maka ini akan bisa menjadi kasus buntu begitu, menjadi dark number, atau kalaupun diputuskan itu diputuskan dalam keadaan yang tidak adil begitu Mas Heru. Ya, tadi kan saya penasaran tuh cari siapa nama jenderal ketiga ya. Jadi saya sebutkan lagi yang ternyata ada 4 orang jenderal sebenarnya yang kena hukuman disiplin itu. Satu jelas Pak Ferdi Sambo yang juga jadi tersangka, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan Karopaminal itu di divisi Propos di bawahnya Ferdi Sambo. Ketiga adalah Brigjen Beni Ali selaku Karo Provos Divisi Propam. Nah, yang orang keempat ini adalah namanya Brigjen Agus Budiarto selaku Kapus Labfor Bareskrim Mabes Polri. Jadi ini kelihatannya berkaitan dengan penyidikan ya di lokasi itu ya. Jadi ada ini nama ini jarang muncul ya Kapus Labfor ini ya, belum media. Iya, berarti berkaitan dengan penghilangan barang bukti ya Mas Heru? Ya, saya kira itu Labfor. Bisa juga berkaitan dengan pemeriksaan di rumah sakit. Ya kan? Iya betul, pemeriksaan di rumah sakit yang betul yang ya soal forensik itu yang forensik yang kita ingin tahu ya, pemeriksaan kan forensik yang pertama. Ya, dari berapa 25 orang kan kemudian berubah jadi 31 ya yang jadi ini memang soal yang serius di internal kepolisian, makanya tadi menyebut bahwa sekarang ini yang muncul ada office politicking, karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga Pak Listio Sigit ini adalah angkatan junior lah di bawah ya, beliau rating 91 di Polri dan melompati banyak sekali seniornya kan. Pak Tito itu kalau sebelumnya kan dari Pak Tito yang 87 yang juga lompat dia banyak di atasnya, kemudian digantikan oleh Pak Idam 88 dan kemudian langsung lompat ke 91, dan kan banyak sekali 88 dan 89 dan 90 yang masih berada di sekarang jabatannya di bawah Pak
Listio Sigit. Nah gitu. Betul. Jadi bagaimanapun juga ini Grab ini kalau 3 orang ini misalnya yang belakangan ini aktif dikabarkan menekan Kapolri untuk membuka kasus ini terang-terangan dan kemudian menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, itu kan ada 3 orang, yakni Karo Kabar Reskrim Agus Arianto, kemudian ada Kabar Intelkam Komjen Doviri, dan juga kemudian Irwasum Komjen Agung ya. Jadi ini mereka ini semua angkatan di atasnya Pak Listio Sigit 89 gitu ya. Jadi memang ini jadi sekarang jadi seru ke situ. Tapi sekali lagi saya sih nggak ingin terlalu fokus ke soal itu. Itu silakan aja terjadi di lingkungan Polri, dan ini biasanya ini karena polisi itu di bawah presiden, jadi ini pasti lobby istana yang terjadi, ya kan? Lobby istana yang terjadi, dan kita tahu Pak Listio Sigit ini kan sebelumnya juga pernah menjadi ajudan Pak Jokowi, dan dipromosikan menjadi Kapolda Banten, dari Kapolda Banten kemudian langsung ke Kadif Propam Kabar Reskrim, dan kemudian menjadi Kapolri gitu ya. Nah sekarang ini mulai orang mulai cium-cium, ada apa nih kok tiba-tiba Pak Luhut itu menyampaikan instruksi kalau nggak salah gitu ya, bahwa buka serangan, nggak ada backingan. Itu dia disampaikan ketika ketemu dengan Kabar Reskrim Pak Komjen Agus gitu. Betul. Apakah ini tanda-tandanya bahwa Pak Komjen Agus ini sudah direstui oleh istana gitu? Karena bagaimanapun kita tahu kelihatannya peran Pak Luhut ini, walaupun dia kan urusannya apa, Menko Marinvest kok ngomongin soal kasus ini, apa karena dia orang Batak? Saya kira enggak lah, enggak ada urusannya karena dia orang Batak. Tapi ini menunjukkan betapa memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Luhut ini adalah figur penting gitu di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi. Ini juga bisa jadi clue juga gitu. Kok jadi ikut-ikutan kayak Pak Mahfud ngasih clue juga. Iya betul Mas Ersu. Jadi kita juga tahu ya, posisi dari Pak Luhut ini adalah orang yang penting di pemerintahan Pak Jokowi. Dengan melihat ada berapa jabatan Pak Luhut, Mas Ersu, belasan atau puluhan ya? 27 kalau nggak salah, waktu saya udah lupa. Jangan-jangan sekarang udah nambah gitu ya. Seingat saya 26 atau 27 gitu ya. Lupa saya angka persisnya saking banyaknya gitu ya. Wah banyak sekali ya, ada 27, dan yang terakhir adalah sebagai komentator dari kasus Pak Ferdy Sambo ini, begitu ya, kita bisa ya, walaupun sebelumnya Pak Luhut sepertinya tidak concern, tapi ternyata terakhir dia memberikan komentar. Nah ini ada apa gitu, mungkin sebelumnya dia tetap concern karena dia juga orang militer ya, hanya dia tidak merasa officially dia harus memberikan komentar, tapi tiba-tiba dia memberikan komentar, dan itu tampaknya secara khusus gitu ya, menekan supaya ini dibuka luas-luasnya begitu ya, setransparan mungkin. Nah ini ada apa? Nah kalau saya lihat sih ini di dalam pasti terjadi tarik-menarik yang sangat kuat ya Mas Heri terhadap posisi, kalau yang sebelumnya posisi kunci itu adalah Kadif Propam, karena Propam itu adalah salah satu posisi yang sangat penting di tubuh Polri, dan kemudian secara ofisial memang penting, tapi belakangan menjadi jauh lebih penting ketika Kadif Propam juga menjadi kepala Satgasus begitu. Kewenangannya ini yang oleh polisi sendiri dan para mantan jenderal disebut sebagai dewanya dewa begitu kan. Jadi ini menjadi seperti dia seolah-olah secara faktual di lapangan seperti memiliki tangan yang luas sekali, hampir sama dengan Kapolri begitu. Dan kemudian ini kan sudah ternyata dia sekarang sudah masuk kotak begitu. Dan kemudian kalau seandainya Mas Ersu kemarin mengatakan bahwa kalau seandainya terjadi sesuatu maka ada 2 tingkat di atasnya yang harus bertanggung jawab. Nah ini kemudian orang lalu melihat kepada posisi Kapolri begitu ya. Jadi dalam hal ini posisi Pak Listio Sigit ini yang dipertanyakan, apakah dia juga tahu betul mengenai semuanya sepak terjang dari Pak Ferdy Sambo itu begitu, itu mengenai soal Satgasus. Kalau mengenai soal pribadi pelecehan seksual, kalau saya rasa sih Pak Listio Sigit pasti tidak tahu lah gitu ya, itu kan ada di ranah pribadi begitu. Nah tapi tetap saja kelakuan dari Pak Ferdy Sambo ini dipertanyakan begitu. Bagaimana ketegasan dari Pak Listio Sigit ini dalam menghadapi hal tersebut, terutama krusial pada hari-hari pertama ketika peristiwa itu terjadi. Nah, kita tidak tahu apakah kekuasaan dari Pak Ferdy Sambo ini bisa melokalisir informasi tersebut sehingga hanya berada di lingkarannya
pada 3 hari pertama tersebut sebelum diumumkan, yaitu kita tahu ada Pak Hendra Kurniawan, itu ada di bawahnya dia dan lainnya. Nah, posisi dari Pak Listio Sigit ini kalau menurut saya sekarang inilah yang sedang dipertaruhkan. Tapi kalau saya melihat Pak Listio Sigit ini ya mungkin banyak pengaruh sebagai orang Jawa ya. Dia adalah orang yang berhati-hati begitu. Tidak mau menyampaikan sesuatu sebelum dia yakin betul begitu ya. Dan saya rasa sih kalau Pak Listio Sigit ini termasuk orang, dari kacamata saya pribadi, termasuk orang yang bijaksana begitu ya. Bisa melihat sesuatu dan kemudian tidak gerusah-gerusuh begitu Mas Hersu. Ya. Walaupun mungkin ada orang yang melihat bahwa ini kurang cepat nih, kurang tanggap dan sebagainya begitu. Dan lepas dari itu saya kira kita juga mesti memberi poin tersendiri pada Pak Listio Sigit kan, di bawah beliau itu sekarang misalnya nggak seperti sebelumnya gitu, banyak sekali kriminalisasi terhadap ulama dan sebagainya, terus laporan undang-undang UITE itu kan nggak mudah seperti di masa lalu ya, tiba-tiba ditangkapi dan sebagainya. Memang ada plus minusnya gitu ya, saya kira di satu sisi ini meskipun beliau beragama Nasrani gitu, tapi dalam soal terhadap para ulama gitu yang dilaporkan nggak seperti pada periode sebelumnya gitu. Tetapi saya ingin balik lagi ke soal Pak Ferdi Sambo itu. Kenapa? Karena betapa powerful-nya Pak Ferdi Sambo itu ketika kita lihat dari 31 orang yang ditetapkan sebagai pelanggar disiplin itu, dan kemungkinan juga beberapa diantaranya akan masuk ke ranah pidana, itu kan dari berbagai bukan berbagai instansi, itu apa nyebutnya ya, kita berbagai divisi lah. Ada yang jelas yang paling banyak di bawah beliau divisi Propam, kemudian ada di Polda Metro Jaya, ada di Bareskrim kan gitu. Dan satu lagi sekarang ternyata ada di Puslap 4 kan gitu, kepala Puslapornya sendiri yang langsung terkena. Jadi memang dari situ saja kita sudah tahu betapa sangat berkuasanya Pak Ferdi Sambo itu gitu ya. Dan berkaitan dengan Satgasus tadi, berarti kan dia banyak sekali peran-peran dia yang bertumpang tindih beririsan dengan Kabar Eskrim. Gitu kan, banyak kan seharusnya urusan-urusan seperti itu, urusan judi online, urusan apalagi tadi yang disebut sabu dan sebagainya, ini wilayah di Bareskrim. Prostitusi, iya. Prostitusi juga. Iya, jadi di bawahnya yang disebutkan itu ada urusan narkoba, kemudian judi online, prostitusi, dan juga kejahatan korporasi, termasuk yang kemudian penipuan dengan berkedok IT begitu ya Mas Hersu. Oke. Yang sekarang seperti kayak siapa itu, si Doni Salmanan, terus siapa lagi? Iya, seperti itu ya. Itu di bawah Satgasus itu ya? Iya, jadi makanya ini dipersoalkan karena barang bukti di situ tuh besar sekali, selalu menyangkut uang miliaran bahkan triliunan begitu ya. Di bawah itu kalau seandainya dijumlahkan itu jumlahnya bisa menjadi berbagai kasus, itu bisa menjadi triliunan. Kalau ACT kemarin siapa yang nanganin ya Mbak? ACT itu saya kurang begitu jelas ya Mas Hersu, tapi sepertinya semuanya itu saya melihat kalau dari informasi ada nama Pak Ferdi Sambo di situ begitu, tapi perannya apakah dia dalam hal apa begitu ya? Apakah dia juga masuk ke wilayah penyidikannya? Tapi karena Pak Ferdi Sambo ada peran lah di situ sebagai pemberi informasi atau apa begitu. Ya kita tahu, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini ya. Oke Mbak. Nah ini kemarin saya baca sekilas ya. Saya nggak begitu concern soal ini. Itu kemarin ada juga media. Saya ini cuma baca judulnya, saya tidak sampai isinya, soal ada ucapan dari Nikita Mirzani katanya mengucapkan terima kasih pada Ferdi Sambo karena dia dibebas bersyarat. Itu gimana itu ceritanya sebenarnya? Jadi dari pengacara Nikita Mirzani ini, dia meminta rekomendasi dari Pak Ferdi Sambo begitu kurang lebih. Nah, bahwa Nikita Mirzani ini dia merasa dikriminalisasi karena dia di proses itu kan di Serang begitu ya, bukan di Jakarta. Sementara ada kasus serupa di Jakarta yang menimpa lawan dari Nikita Mirzani ini, seorang artis juga, itu tidak diproses-proses padahal sudah ada pengaduannya. Sementara Nikita Mirzani yang diadukan di Serang oleh kawan dekat dari
artis yang ada di Jakarta tadi, yang tidak diproses tadi, itu langsung diproses di Serang. Nah, itu yang kemudian menurut Nikita Mirzani itu adalah bagian dari propam begitu ya, penegakan profesi. Pelanggaran etik juga ya, pelanggaran Ya, profesi karena juga. kenapa polisi di sana kok begitu gercep, sementara yang di Jakarta itu lelet gitu istilahnya. Nah, ini kemudian yang diadukan oleh pengacara kepada Pak Ferdi Sambo begitu, dan kemudian berdasarkan rekomendasi yang katanya dia sudah punya itu kemudian diproses begitu supaya Nikita Mirzani ini tidak ditahan, tidak dilanjutkan penahanannya dan hanya dikenai wajib lapor. Nah, tapi saya juga tidak tahu Mas Hersu apakah ini ada sekedar trik dari Nikita Mirzani bahwa untuk mengangkat posisinya bahwa saya itu kenal loh Kadif Propam gitu ya, pengacara saya juga orang yang kuat. Tapi kita juga tahu dalam hal ini Pak Ferdi Sambo sendiri juga sering dikait-kaitkan dengan buzzer begitu ya, atau buzzer begitu kan. Kita tahu di media sosial pada saat ini mencuat yaitu kasus Pak Ferdi Sambo, ini para buzzer itu tidak begitu riuh begitu ya. Kalaupun mereka berkomentar hanya sedikit dan tidak mengacaukan atau mengeruhkan suasana. Dan ini yang pernah kita bahas juga Mas Hersu. Ini kenapa buzzer kok dalam ini mingkem begitu ya. Padahal kalau seandainya ini kita bandingkan dengan kasus-kasus lain, taruhlah ini misalnya ya yang menimpa Ustadz Maher begitu ya, yang ditangkap dan kemudian dia juga tewas atau meninggal di dalam tahanan, itu begitu riuh begitu. Padahal kita lihat Ustadz Maher juga bukan sosok yang terlalu penting gitu ya, tapi begitu diangkat-angkat hanya untuk atau mendiskreditkan Islam begitu. Dan kemudian juga kasus-kasus yang lain gitu. Tapi dalam hal ini ketika kasus ini menimpa figur yang penting yaitu Pak Ferdi Sambo, dan kemudian juga bahkan ini yang terbunuh adalah sesamanya yaitu sama-sama dari kepolisian, itu tidak terlalu mereka mengangkatnya dan kemudian dipersoalkan begitu sebagai sesuatu yang penting. Padahal ini kasus adalah soal keadilan gitu kan. Bagaimana semua orang mendapatkan keadilan. Sejak awal kita selalu mengingatkan bahwa soal keadilan, soal penegakan hak asasi manusia itu imparsial. Kita tidak boleh melihat itu latar belakangnya, agamanya, kemudian preferensi politiknya gitu ya. Itu tidak boleh. boleh. Kita harus keadilan harus tetap berlaku untuk semua orang. Untuk semua. Oke, Mbak Agi, ya kelihatannya kita sudah berada di ujung perbincangan ya. Dan selamat menikmati akhir pekan, dan kita akan jumpa kembali di hari Senin gitu. Dan biasanya kadang-kadang kalau ketika kemarin ribut-ribut soal Ferdi Sambo itu kita, Mbak Agi terutama, kalau saya kan masih on terus, Mbak Agi dicolek-colek nih, kenapa nggak muncul juga di ya. Iya, jadi untuk yang berikutnya nih kalau ada update pemirsa harus segera melihat Hersubono Point atau Rocky Gerung Official begitu. Update-nya ada di situ untuk akhir pekan ya. Pasti selalu ada update. Ya, terima kasih yang buat yang belum subscribe Hersubono Point dan Rocky Gerung Official, silahkan subscribe. Wah, ini mulai kayak YouTube beneran kita deh. Apa gimana ngomongnya Mbak? Subscribe, like dan share gitu. Wah, saya nggak terbiasa ngomong begitu nih, karena jujur saja mesti kita dikira bahwa kami ini memang wartawan gitu, bukan YouTuber sebenarnya, bahwa kita wartawan yang memanfaatkan platform YouTube sebagai medianya. Karena dalam undang-undang pers kan sebenarnya kalau yang cermat dalam pasal satunya gitu, ayat berapa ya, 5 atau berapa saya disebutkan itu, bahwa disebutkan dan saluran-saluran lain yang tersedia gitu disebutkan ya. Iya, sebagai new media ya, karena ini new media ini adalah bagian dari media ya. Ya, kalau Anda belajar teori komunikasi yang kontemporer, ini disebutnya new media gitu sebenarnya YouTube gitu. Ini penting juga mesti kita sampaikan kepada publik gitu ya, karena beda antara YouTuber dengan wartawan itu berbeda. Kalau kita bekerja itu dengan menegakkan prinsip-prinsip undang-undang pers, undang-undang nomor 40 tahun 99 dan juga kode etik jurnalistik. Makanya ketika kita salah, kita segera melakukan ralat gitu. Ketika Anda tahu kami salah, silahkan Anda mengajukan hak koreksi, atau Anda merasa dirugikan, Anda bisa menggunakan hak jawab. Oke, saya Hersubono Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian. Sahabat Off the Record, selamat berakhir pekan. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.